Shalom umat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau panjatkan syukur dan doa kita pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Engkau sudah sediakan untuk setiap kami umat-umat-Mu untuk bisa datang ke tempat ini beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan bahwasanya Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami bawa roh jiwa kami Tuhan. Biarlah mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami memasuki dalam ibadah kudus pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau Tuhan berkarya dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dan biarlah kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama dan ke dalam satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari bila kita bawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tiada pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, bebaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Kami rasakan Tuhan. ku rasakan kedamaian. Di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama dengan segenap hati katakan sama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami sembah Tuhan, keinginan sembah Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Umat Tuhan katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, oh Yesus, ku sembahkan,
bersyukur, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan, oh Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara jemaat untuk pagi berdiri bersama-sama kita nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari umat Tuhan, ku nyanyikan, oh, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Mari kita berikan salam kanan kiri, say hi seperti ini. Ya, depan belakang kita berikan say hi. Walaupun kita nggak bisa tersenyum karena tertutup, kita berikan say hi. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari yuk tepuk tangan yang paling kencang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, come on. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku ke padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia memimpinku ke jalan yang benar. Oleh karena siapa? Oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang terang, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya, Engkau membawa kami Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku ke padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia memimpinku ke jalan yang benar. Oleh karena siapa? Oleh karena namanya. Sama-sama serukan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan.
Silakan untuk duduk kembali. Benar Tuhan, Engkaulah gembala kami Tuhan. Kami gak akan bisa hidup tanpa Engkau yang memimpin kami. Kami gak akan bisa menjalani kehidupan ini Tuhan, tanpa Engkau yang membimbing kami. Dan biarlah hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami, yang kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari nyatakan Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, Amin. waktumu selalu yang terbaik. Kami mau katakan Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, Amin Tuhan. waktumu selalu yang terbaik. Kami mau katakan Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. mari kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Haleluya. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sumber penguat. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, hanya Kau Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih sungguh lagi katakan, oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Nyatakan Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Baik saudara jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan, satunya yang ku percaya. Yesus, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. benar Tuhan, hanya Engkau andalan kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Di dunia ini maupun sampai pada hidup kekal. Tuhanlah yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami menjadi umat-umat-Mu yang dipilih dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kalau sore hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, umat-Mu yang telah memuji meninggikan Engkau, sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami konsentrasi dan tolong kami untuk bisa mengerti apa yang ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali belajar firman Tuhan ya dari kitab Wahyu, saudara. Saya minggu ini menyampaikan tentang 7 meterai. Ya, ini bagian Wahyu yang sudah mulai seru ya saudara ya, tentang meterai, sangkakala, cawan murka Allah, nanti ada antikris segala macam ya saudara. Tapi yang setengah, jadi meterai yang pertama sama yang keempat dari 7 meterai itu saya bahas tadi pagi. Supaya enggak terlalu lama. Dan 3 meterai yang terakhir saya bahas sore ini. Kalau saudara mau melihat yang 4 meterai yang pertama, saya enggak akan ulangi, saya hanya akan singgung sekilas saudara. Saudara bisa lihat rekaman khotbah yang tadi pagi ya. Ada di YouTube GBI AKP Pekalongan. Nah saudaraku, sebelum masuk ke dalam meterainya sendiri saudara, saya ingin memberikan sedikit latar belakang ya saudara. Ini saya bahas lebih panjang tadi pagi. Saudara,
ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, saudara. Yesus datang sebagai raja di dalam kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti, saudara, supaya kita nggak bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini dan di dalam hidup kita, ya saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai raja di dalam kerajaan Allah. Dia mau membawa kerajaan Allah gitu, mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, saudara, ini yang jadi masalah adalah di dunia sudah ada kerajaan, yaitu kerajaan setan, saudara. Kerajaan kegelapan yang menguasai dunia ini. Nah, ketika Yesus datang mau jadi raja gitu ya, rajanya bukan raja atas negara Israel, bukan, tapi kerajaan Allah yang akan melibatkan semua manusia dari berbagai suku bangsa, termasuk kita, saudara. Ini menimbulkan gonjang-ganjing di dalam kerajaan kegelapan. Dan mereka berusaha dengan segala cara untuk menggagalkan rencana Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia? Dia mengobrak-abrik pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan. Nah, ini ceritanya penguasanya ya, saudara. Saudara bayangkan kalau di satu rumah yang punya rumah diusir sama orang lain yang mau tinggal di situ. Karena iblis tentu saja nggak terima, saudara. Wah, dia mengusir setan, dia bahkan membangkitkan orang mati, dia memberitakan Injil. Dan Injil ini berarti satu berita bahwa kerajaan Allah sudah ditegakkan di tengah-tengah dunia. Iblis tentu saja sangat keberatan ya saudara, sangat marah dengan apa yang Yesus lakukan. Dan mereka berusaha menyingkirkan Yesus. Akhirnya kesempatan datang dalam wujud imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat, dan Yudas Iskariot, saudara. Yesus disalib, Yesus mati. Nah, dalam semua cerita, kalau lakonnya mati, bubar ceritanya, saudara ya. Tapi ternyata kematian Yesus, saudara, malah jadi bumerang untuk iblis dan kerajaannya. Karena 3 hari setelah dia mati, Yesus bangkit. Dan kalau Yesus sudah bangkit, saudara, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kuasa kegelapan untuk menjatuhkan dia. Karena senjata terakhir dari kuasa kegelapan adalah kematian. Nah ini, saudara. Kemudian Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Bahkan dia dimuliakan sebagai penguasa atas segala sesuatu. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di surga dia berkuasa, berarti dia adalah Allah. Karena yang berkuasa di surga kan Allah, saudara. Dan di bumi dia berkuasa, yang artinya kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang terjadi ketika Yesus datang ke dunia sampai dia naik ke surga. Pertanyaannya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu bagaimana dengan kerajaan Allah? Apakah bubar karena rajanya sudah naik ke surga? Ternyata tidak, saudara. Karena 50 hari setelah kebangkitannya, saudaraku, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus turun memenuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Pentakosta, saudara, dan ini satu peristiwa yang sangat penting. Karena disinilah orang percaya memproklamirkan kami adalah anggota kerajaan Allah. Dan dengan demikian mereka menyatakan perang kepada kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan tidak akan diam saja dengan pernyataan perang ini, saudara. Sejak itu dimulailah satu masa. Nanti saya akan jabarkan lebih lanjut. Satu masa yang berlangsung sampai Tuhan Yesus datang lagi nanti. Yaitu masa penganiayaan besar. Kenapa penganiayaan besar? Karena di mana-mana penganiayaan itu lokal, saudara. Kalau saudara baca berita di Cina ya, suku ini katanya dianiaya, masuk kamp konsentrasi sebagai macam. Itu lokal, tapi penganiayaan yang dialami umat Tuhan, para pengikut Kristus terjadi di seluruh dunia. Sepanjang segala waktu, saudara, sampai Tuhan Yesus datang lagi. Nanti kita akan lihat sama-sama statistiknya ya saudara, supaya saudara mengerti apa yang saya bicarakan. Nah, sejak itulah dimulai pertempuran antara kuasa kegelapan dengan anak-anak kerajaan Allah, saudara. Dan kuasa kegelapan berusaha membungkam anak-anak Tuhan dengan cara yang sama seperti dia berusaha membungkam Yesus. Yaitu dengan penganiayaan dan pembunuhan, saudara.
Siapa yang dianiaya? Sekarang bukan Yesus lagi karena Yesus ada di sorga. Memerintah sebagai raja atas segala sesuatu. Sekarang yang ada di dunia adalah kita. Pengikut-pengikutnya. Dan kitalah yang menjadi sasaran dari penganiayaan. Sasaran dari kemarahan iblis. Kenapa iblis begitu marah saudara? Karena sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka Tuhan sudah menentukan. Waktu untuk iblis berkuasa di bumi sudah sangat terbatas. Di dalam kitab Daniel dan diulang lagi di dalam Wahyu dikatakan oleh Tuhan. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Total 3,5 masa saudara. Maka kuasa iblis akan dihancurkan. Maka Tuhan Yesus akan menang atas segala sesuatu dan menghukum musuh-musuhnya. Kita sedang berada di dalam waktu itu saudaraku. Kita sedang berada di dalam masa-masa yang sangat serius. Saudara jangan berpikir ini jauh di depan, enggak tahu kapan. Enggak, ini sekarang dan di sini saudara. Kita akan lihat bukti-buktinya nanti. Tapi inilah yang terjadi. Dan iblis yang tahu bahwa waktunya sangat terbatas, semakin membabi buta saudara. Semakin dia dengan keras menentang orang-orang yang mengikut Yesus. Dan ini kita saksikan di dunia kita sekarang sampai hari ini. Nah saudaraku, ini yang menjadi latar dari perseteruan antara anak-anak Allah dengan kuasa iblis. Saudara jangan berpikir musuhnya Tuhan itu iblis. Enggak level saudara. Ya, iblis sudah kalah oleh Tuhan. Sekarang yang dia hadapi adalah anak-anak Tuhan. Dan sebenarnya pada kita pun dia kalah. Dan sebenarnya bukan dengan cara berperang cotos-cotosan kita mengalahkan iblis. Tapi itu nanti saya akan bahas dalam kesempatan berikutnya. Tapi kemenangan sudah diberikan kepada kita dan ending ceritanya sudah ditulis di dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan semua yang menentang dia akan dibinasakan. Nah inilah saudara keadaan dunia kita sekarang ini. Ya, tadi pagi saya jabarkan saudara penunggang kuda yang pertama sampai yang keempat. Itu yang sedang terjadi di dunia kita. Ini bukan di masa depan jauh. Tapi sekarang terjadi saudara, sepanjang sejarah manusia. Nah saya ingin mengingatkan sebelum kita masuk ke dalam meterai yang kelima saudara, saya ingin mengingatkan latar dari cerita yang kita baca. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal yang keempat saudara, dikisahkan tentang Allah Bapa yang bertahta di surga. Ini luar biasa sekali. Kalau kita merasa dunia itu chaos, dunia berantakan ya saudara. Allah kita tidak kehilangan kendali. Dia bertahta, dia memerintah atas semuanya di surga. Dan di dalam pasal yang kelima dalam kitab Wahyu. Dikatakan tentang Tuhan Yesus yang menerima 7 gulungan kitab dengan 7 meterai dari tangan kanan Allah. Yang berarti dia adalah ahli waris yang sah atas semua yang dimiliki Allah. Semua yang dimiliki Allah berarti semuanya ya saudara. Karena semua segala sesuatu yang bisa kita pikirkan dan yang tidak bisa kita pikirkan itu milik Allah. Nah Yesus menerima semuanya itu, satu dokumen, satu gulungan kitab dengan 7 meterai. Dan kita melihat di dalam pasal yang ke-6 kitab Wahyu, Tuhan Yesus membuka satu demi satu meterai itu. Dan setiap kali satu meterai dibuka saudara, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. 4 meterai yang pertama berbicara tentang 4 penunggang kuda, saudara. Ini merupakan simbol, lambang. Penunggang kuda yang pertama berwarna putih, yang kedua merah, yang ketiga hitam, dan yang terakhir berwarna hijau kuning, hijau pucat, saudara. Nah saudaraku, ini semua diutus ke seluruh dunia untuk menjalankan penghukuman atas dunia ini. Nah sampai di penunggang kuda yang keempat kita melihat ada penghukuman atas orang-orang dunia saudara. Tapi di meterai yang kelima kita akan melihat satu situasi yang sangat berbeda. Tidak ada penunggang kuda lagi. Tapi keadaannya sangat luar biasa dan ini berhubungan langsung dengan kita saudara. Kalau yang tadi melanda seluruh bumi 4 penunggang kuda yang kelima ini berhubungan dengan umat Tuhan. Meterai yang kelima ketika dibuka ini berisi seruan orang-orang kudus saudara. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Ayatnya saya tampilkan di sini. Mari kita membaca bersama-sama saudara.
1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, di sini ketika meterai yang kelima dibuka, pemandangannya Yohanes berkata, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, banyak orang Kristen dianiaya di seluruh dunia dan banyak yang mati, ya saudara. Dan kita mungkin berpikir, aduh kenapa Tuhan membiarkan? Tapi ternyata Tuhan tidak membiarkan. 1 meterai dari 7 meterai ini khusus tentang umat Tuhan yang menderita penganiayaan. Saya harus menggarisbawahi ya saudara, bahwa tidak semua orang Kristen akan menderita penganiayaan secara fisik. Dan tidak semua yang dianiaya secara fisik akan mati karena penganiayaan itu. Jadi Tuhan menentukan untuk setiap kita beda-beda. Dan saya percaya sesuai dengan kesanggupan kita, saudara. Tapi di sini dikatakan, saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Allah itu tidak dilalaikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, hanya ada 2 golongan orang, saudara. Golongan yang pertama adalah umat Allah atau orang-orang kudus. Dan golongan yang kedua itu disebut di dalam kitab nabi-nabi perjanjian lama, disebut dengan bangsa-bangsa. Dan di dalam Wahyu disebut dengan penduduk bumi atau orang-orang yang diam di bumi, pokoknya warga bumi. Jadi kalau saudara baca di Wahyu, penduduk bumi dilanda malapetaka gitu ya, kita jangan berpikir, wah kita semua yang di bumi, buminya kacau balau, enggak. Tapi ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberontak kepada Dia dan menganiaya umat Tuhan. Penganiayaan bentuknya banyak, saudara. Verbal, ya, diece, gara-gara percaya sama Tuhan Yesus. Fisik, mungkin dipukul, masuk penjara dan sebagainya, saudara. Atau sosial, dikucilkan, karir dipersulit dan sebagainya macamnya. Nah, ini berbagai macam penganiayaan yang terjadi. Dan hanya ada 2 golongan orang ini. Ini kita harus ingat sepanjang baca kitab Wahyu. Nah saudaraku, dikatakan di dalam meterai yang kelima tadi, ini yang dibahas adalah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Ini sedang berlangsung, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, penganiayaan sedang berlangsung. Ini tidak terjadi jauh di depan, tapi ini terus terjadi sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Dan murid-muridnya mulai melayani Dia. Kita tahu ceritanya, rasul-rasul dibunuh dengan cara-cara yang keji, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dianiaya sedemikian rupa. Ini terjadi sampai sekarang, saudara. Sejak naiknya Tuhan Yesus ke surga sampai Dia datang yang kedua kali. Dan jiwa orang-orang yang menderita penganiayaan ini, jiwa orang-orang yang menderita kesusahan di dunia karena mereka percaya pada Tuhan Yesus, dikumpulkan oleh Allah. Di tempat yang aman, saudara, di hadirat Allah sendiri. Mereka diperhatikan oleh Allah. Dan saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, Matius 24 ayat 7-9, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, bila manakah akhir zaman itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Ini jawab Tuhan Yesus, saudara. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Yang berarti ada perang. Dan tadi 4 penunggang kuda, kuda yang kedua yang warna merah, itu adalah lambang peperangan. Akan ada kelaparan, kuda hitam, saudara. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu,
kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Pada waktu itu, bukan setelah itu, lama sesudah itu tidak, tapi pada saat semua itu terjadi, orang-orang Kristen juga menderita penganiayaan, saudara. Jadi kita sedang berada di masa-masa ini. Ini adalah grafik ya saudara, gambar dari Open Doors. Organisasi yang melayani orang-orang Kristen yang teraniaya di berbagai negara di dunia. Dan negara yang warnanya tidak putih, ya ini ya yang orange, kuning, merah. Ini adalah negara-negara di mana penganiayaan terhadap orang Kristen itu luar biasa saudara. Yang nomor 1 Korea Utara, kecil di sini. Tapi penganiayaan luar biasa. Dan kalau saudara lihat di Timur Tengah dan di India, ini banyak sekali negara-negara yang menganiaya orang Kristen. Dan sayangnya negara kita juga masuk ya saudara, walaupun rankingnya nggak tinggi. Tapi termasuk dalam 50 negara di mana orang Kristen dipersulit untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ini yang terjadi di dunia kita. Dan angkanya saudara, setiap tahun, tahun 2020, diperkirakan estimasi ada 260 juta orang Kristen di dunia yang mengalami penganiayaan berat. Penganiayaan berat ini berarti ya diserang secara fisik saudara. Pembunuhan, perampokan ya saudara, masuk penjara dan sebagainya macamnya, dianiaya. Dari antara orang-orang itu saudara 2.983 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Ini rata-rata 8 orang setiap hari ada orang Kristen mati karena imannya. Ini banyak sekali saudara di seluruh dunia. Kemudian 9.000 lebih gedung gereja diserang dan dirusak. Buat kita di Indonesia ya kita juga mengalami itu. Tapi mereka yang ada di tempat-tempat sekarang seperti India ya saudara. India tahun 2020 masuk 10 besar. Negara yang menganiaya orang Kristen dan di sana sulit sekali. Di beberapa provinsi gereja-gereja dirusak, dibakar, orang Kristen ikut dianiaya saudara. Dan 3.000 lebih orang Kristen dipidana dan dipenjara tanpa diadili. Ini yang terjadi di dunia saat ini. 260 juta itu warga Indonesia saudara. Saudara bayangkan kalau satu negara ini semua dianiaya. Sebanyak itulah saudara-saudara kita di dunia ini yang mengalami aniaya. Ini penganiayaan besar. Karena di mana ada orang begini banyak dianiaya. Hanya orang Kristen yang mengalami ini, saudara. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi saat ini. Dan jiwa-jiwa orang-orang yang mati karena kesaksian mereka, karena firman Allah, karena iman mereka pada Tuhan Yesus, itu dikumpulkan oleh Tuhan. Dikumpulkannya di mana, saudara? Firman Tuhan katakan di bawah mezbah. Nah, mezbah yang dimaksud ini bukan mezbah korban bakaran saudara untuk mempersembahkan kambing domba buat Tuhan, bukan. Tapi yang dimaksud adalah mezbah ukupan. Mezbah ukupan ini seperti yang saudara lihat di gambar ini, tempatnya persis di depan ruang Maha Kudus. Sebelum ruang Maha Kudus. Dan ukupan itu wangi naik ke hadapan Allah. Dan setiap tahun imam besar membawa ukupan, dia taruh di dekat tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Karena Allah suka dengan bau ukupannya saudara. Tuhan kita itu suka bau yang menyenangkan ya, wangi-wangian. Nah saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasal 141, Daud berkata, saudara, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Wangi-wangian yang naik ke hadapan Allah. Disukai oleh Allah. Tahukah saudara bahwa Tuhan senang ketika kita berdoa? Kita suka malas ya saudara ngomong kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu senang mendengar doa-doa kita. Setiap hari imam harus memperbarui ukupan, bakar ukupan yang baru. Setiap hari juga seharusnya kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita saudara. Nah firman Tuhan berkata bahwa jiwa orang-orang kudus ini dikumpulkan oleh Allah di bawah mezbah ukupan saudara. Persis di depan tahta Allah, di hadirat Allah. Dan ketika ukupan itu dibakar, nanti kita akan lihat dalam metra yang ke-7 saudara. Baunya naik ke hadapan Allah dan menyenangkan Allah. Yang berarti Allah mendengar doa-doa mereka. Dan doa mereka saudara, yang kita lihat dalam
Wahyu pasal 6 tadi, mereka berkata, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, doa seperti ini bukan berarti ini orang Kristen tapi gak punya kasih. Mereka dendam, bukan saudara. Tapi mereka minta keadilan dari Allah. Di dunia ini ada beberapa negara di mana menjadi Kristen itu ilegal, saudara. Dan di beberapa tempat hukumannya adalah mati. Saudara bayangkan, percaya sama Tuhan Yesus dihukum mati. Adil enggak? Kira-kira adil enggak? Percaya kepada Tuhan Yesus disamakan dengan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang teroris, orang-orang yang berbuat jahat. Ini enggak adil, saudara. Tapi pemerintah yang memberi keputusan seperti itu. Dan kalau pemerintah memutuskan, warganya bisa apa? Kalau pemerintah Indonesia membuat peraturan seperti itu, kita bisa apa, saudara? Tidak ada keadilan. Dan orang-orang kudus ini, mereka meminta keadilan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan keadilan. Kami dibunuh dengan tidak adil. Darah kami tertumpah dengan tidak adil. Kami minta keadilan. Tuhan yang membalaskan kepada mereka. Kita enggak membalas orang-orang yang menganiaya kita. Tapi jangan pikir terus tidak ada hukuman, saudara. Karena untuk semua kesalahan ada konsekuensi. Apalagi kalau kesalahannya adalah menganiaya umat Tuhan. Ini masalah yang sangat serius. Tahukah saudara bahwa dalam perjanjian lama firman Tuhan katakan kita ini biji matanya. Ya, gimana rasanya kalau ada orang nyulek biji mata saudara? Marahlah kita ya. Apalagi Tuhan saudara. Berani sekali orang-orang ini menganiaya umat Tuhan. Dan umat Tuhan berseru, berapa lama lagi Tuhan Engkau akan mengadakan pembalasan. Nah saudara, Tuhan menjawab, memberikan penghiburan kepada mereka. Penghiburan yang pertama berupa jubah putih, saudara. Putih ini adalah warna yang melambangkan kekudusan, melambangkan kesucian ya saudara. Dalam pasal 7 kitab Wahyu dikatakan bahwa orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Kalau saudara baca kelihatannya aneh, mencuci jubah dalam darah, tapi yang keluar warnanya apa saudara? Putih, luar biasa ya. Jadi dosa-dosa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disucikan dengan darah Yesus. Jubah putih lambang kekudusan, bukan kebenaran mereka sendiri, tapi karena darah Yesus yang menyucikan mereka. Tapi selain itu saudara, jubah putih adalah lambang imam. Imam di dalam perjanjian lama, ini saya kutip dalam Keluaran pasal 28 saudara, pakaiannya putih. Kecuali imam besar, ya ini 3 orang imam dan yang ini imam besar saudara. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang jadi imam besar di antara kita. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kerajaan imam, kata firman Tuhan. Kita anak-anak raja dan kita imam-imam Allah. Diberi pakaian putih sebagai imam. Imam itu orang yang bisa mendekat kepada hadirat Tuhan, saudara. Imam itu orang yang bisa menjadi perantara antara Allah dengan orang lain. Satu kehormatan yang luar biasa. Itu diberikan kepada orang-orang kudus yang tidak sayang nyawanya untuk diberikan pada Tuhan, saudara. Ini adalah penghiburan yang pertama bagi mereka. Dan penghiburan yang berikutnya, mereka diberi istirahat. Saudara, kita di Indonesia mungkin hidup biasa-biasa aja ya saudara ya. Sudah malam ya tidur. Nggak tidur nonton YouTube sampai ngantuk gitu ya saudara. Tapi saya membaca, saya dapat email secara berkala dari Open Doors. Dan mereka cerita pengalaman orang-orang di Nigeria dikejar-kejar sama Boko Haram. Saudara tahu yang namanya hidup dikejar-kejar mau dibunuh itu gak enak sekali pasti. Ya, gak bisa tidur saudara. Sewaktu-waktu kebangun tengah malam karena mereka langsung siap-siap. Barang itu selalu siap dibawa. Gak ada digeletakin di rumah masuk laci, gak ada. Selalu semua siap dibawa, anak-anak selalu dalam keadaan siap dibawa lari ke hutan-hutan. Karena mereka dikejar-kejar akan dibunuh. Saudara bayangkan kalau hidup seperti itu. Tapi ketika mereka berada di hadirat Allah, mereka beristirahat saudara. Mereka mengalami kedamaian. Mereka mengalami sukacita. Mereka tidak menderita lagi, tidak ketakutan lagi.
Dan dikatakan kepada mereka, dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Nah kalau dengar sedikit ya saudara ya, kita nggak tahu berapa lama. Karena bagi Tuhan, dikatakan dalam 2 Petrus, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Yang artinya terserah Tuhan berapa lama saudara. Tuhan yang tahu. Tapi sedikit waktu lagi Tuhan bilang. Sedikit waktu untuk apa? Sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, kapan Tuhan engkau membalaskan? Tuhan bilang tunggu, jumlahnya belum genap. Dan tentang jumlah ini nanti kita akan bahas di Wahyu pasal 7 saudara. Tapi Tuhan katakan tunggu, ini menandakan apa saudara? Tuhan tahu berapa yang harus menderita karena namanya. Tuhan tahu siapa yang harus menderita karena namanya. Tuhan tahu kapan akan selesai masa penganiayaan besar itu. Tuhan tahu saudara, semua berada di dalam kendalinya. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Kita yang gak tahu mungkin kita berseru-seru, Tuhan kenapa, gimana Tuhan? Tuhan ini kok seperti ini? Tapi Tuhan yang kita sembah itu maha tahu saudara. Dan Dia yang menentukan. Nah saudaraku, inilah meterai yang kelima, seruan dari orang-orang kudus yang menderita karena iman mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan semuanya ini. Dan meterai yang keenam adalah respon Tuhan terhadap seruan orang-orang kudus. Sekali lagi saya mau ingatkan, doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Apalagi kalau doa saudara bunyinya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan pasti dengar saudara. Dan Tuhan akan jawab pada waktu yang Dia tentukan. Kita masuk kepada yang berikutnya, meterai yang keenam. Dalam meterai yang keenam ini akan terjadi bencana yang besar saudara di bumi. Saya akan bacakan untuk saudara dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Saudara, ini gambaran yang kalau saudara ngerti perjanjian lama, terutama kitab nabi-nabi, saudara akan langsung, wah ini kayaknya pernah baca gitu ya. Karena memang semuanya ada di dalam perjanjian lama. Yang dilihat oleh Yohanes, sudah pernah dilihat oleh nabi-nabi di perjanjian lama saudara. Bedanya mereka nggak tahu apa maksud dari penglihatan mereka. Sedangkan Yohanes saudara, Yohanes tahu karena Allah membuka pikirannya. Nah kita akan melihat beberapa paralel dalam perjanjian lama. Dikatakan saudara terjadi gempa bumi ketika meterai yang ke-6 dibuka. Gempa bumi ini bukan lindu biasa ya saudara ya. Kalau di Israel terjadi gempa bumi itu levelnya lain dengan Indonesia. Indonesia ini ada di satu garis yang namanya ring of fire, cincin api saudara. Semua pulau, hampir semua pulau di Indonesia dilewati jalur gunung berapi kecuali Kalimantan. Makanya ibu kota mau pindah ke Kalimantan, itu benar saudara ya. Nah ini yang terjadi saudara, tapi kalau di Israel gempa bumi, waduh bumi gonjang-ganjing. Karena mereka nggak ada retakan, nggak ada lempeng saudara. Tanah yang solid. Tapi kalau terjadi gempa bumi, mereka langsung mengerti bahwa referensi yang dimaksud adalah Tuhan sedang marah. Dikatakan saudara dalam 2 Samuel 22 ayat 8, yang ada juga dalam Mazmur pasal 18, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murka Allah. Kenapa gempa bumi? Karena Allah sedang marah saudara. Jadi ketika meterai yang ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi. Saya yakin kalau saudara punya anak,
Anak saudara pulang dari sekolah, bonyok saudara, betem gitu ya, biru, pasti panik orang tuanya ya. Kenapa? Tadi mah itu kakak kelas ngebuki gitu ya. Waduh, orang tuanya pasti marah saudara. Dan datang ke sekolah, siapa yang berani urusan sama anak saya? Nah saudara bayangkan, Tuhan melihat anak-anaknya dianiaya, dibunuh. Kira-kira hati Tuhan seperti apa saudara? Marah, gempa bumi terjadi. Kemudian saudara firman Tuhan juga berkata matahari akan menjadi gelap, hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini juga ada dalam perjanjian lama, Yoel pasal 2 ayat 31. Bunyinya hampir sama. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudara akan ada tanda yang luar biasa menjelang hari murka Tuhan. Saya ingin ngomong sedikit tentang hari Tuhan tapi nanti jadi panjang ya saudara. Pokoknya hari Tuhan yang di sini dimaksud adalah hari Tuhan menyatakan murkanya kepada penduduk bumi. Kepada orang-orang yang menganiaya umatnya saudara. Dan kemudian saudara dikatakan di dalam wahyu tadi bahwa bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Lalu ini juga ada saudara di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat konteksnya. Ini Yesaya pasal 34 ayat 2-4. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Ingat bangsa-bangsa berarti orang-orang yang menganiaya orang pilihan Tuhan. Dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ini ngeri saudara setelah ini. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan. Dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit. Kalau saudara baca tentara langit di dalam kitab nabi-nabi, ini adalah kiasan untuk bintang-bintang saudara. Akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Persis seperti yang dilihat Yohanes di Wahyu. Tuhan marah dan dia akan mengadakan pembantaian besar. Saudara Tuhan kita itu penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi saudara jangan coba-coba melawan dia. Kalau orang dunia bilang mampus ya saudara ya. Serius, manusia itu hanya bisa menyiksa kita tubuh kita aja. Dan kalau kita sudah mati sudah. Tuhan bisa menyiksa jiwa kita. Saudara tahu di dunia ini sekarang yang namanya masalah kejiwaan. Secara khusus depresi. Naik banyak sekali saudara. Anak-anak muda yang kena. Yang hidupnya semaunya sendiri. Yang begitu udah gede putus kontak dari orang tua. Gak mau tahu orang tuanya. Yang mengambil keputusan menurut apa yang mereka benar, yang mendukung gerakan-gerakan yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka pikir mereka bahagia, nyatanya mereka depresi. Angka bunuh diri, kalau saudara lihat dunia zaman sekarang kemakmuran meningkat ya saudara, teknologi semakin maju, pengobatan semakin maju, yang mati ya tetap banyak, yang bunuh diri tambah banyak saudara. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menyiksa batin kita, bukan hanya tubuh kita. Dan itu yang terjadi pada orang-orang yang menentang Allah. Dan Tuhan sanggup mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi manusia yang berontak terhadap Dia. Karena itu saudara, kita udah benar ya saudara ya, mengikut Tuhan. Jangan sampai kita di pihak yang melawan Dia. Ini yang akan terjadi saudara. Satu pembantaian besar kata firman Tuhan. Lalu orang-orang yang menderita karena meterai yang ke-6 ini mereka berseru kepada bukit-bukit batu, gunung-gunung. Runtuhlah menimpa kami. Ini juga kutipan dari Hosea pasal 10 ayat 8 saudara. Ketika penghukuman Tuhan datang mereka bilang mendingan ketimbun longsoran. Coba saudara, apa ada orang ngomong seperti itu? Mendingan aku mati ketimpa batu gede daripada aku menderita seperti ini. Ngeri sekali. Bahkan nanti di trompet ya saudara, suara sangkakala yang pertama, yang kedua itu mereka akan mencari kematian dan tidak mendapatkannya. Aduh, kayak apa menderitanya. Nah inilah yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang menganiaya umatnya. Lalu bagaimana dengan umat Tuhan yang ada di dunia? Mereka sudah dikumpulkan
kepada Tuhan, saudara. Karena di sini dikatakan sudah tiba hari besar murka mereka. Mereka itu Allah Bapa dan anak domba. Sudah tiba hari besar murka Allah. Berarti semua orang percaya sudah tidak terlibat lagi dengan dunia. Jumlah orang-orang yang harus mati karena iman mereka sudah genap. Umat Tuhan sudah dipisahkan dari penduduk bumi. Dan ini waktunya bumi dihukum oleh Tuhan. Dengan demikian kita masuk kepada meterai yang terakhir, saudara. Yaitu meterai yang ke-7. Murka Allah dinyatakan. Nah, saudara, saya akan bacakan ayatnya dari Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, di dalam bagian ini ada saudara, petunjuk tentang apa yang akan terjadi sesudahnya. 7 meterai malapetaka terhadap dunia bukan berarti selesai, saudara, hukumannya. Karena setelah ini itu be continued dengan 7 sangkakala. Dan itu lebih ngeri lagi, lebih sial lagi orang-orang di bumi ini. Dan di sini dikatakan ya saudara, 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, kalau saudara dengar 7 sangkakala, ada satu cerita Alkitab di sekolah minggu yang sangat familiar, saudara, yang berhubungan dengan hal ini. Saya nggak tahu saudara sekolah minggu atau enggak, tapi yang dimaksud adalah peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Hari pertama sampai hari ke-6 orang Israel hanya disuruh muter sekali tanpa berbuat apa-apa. Ingat ya saudara, tadi ada setengah jam sunyi senyap di sorga, diem. Mereka keliling, orang Yeriko ngeliatin ngapain ya. Tapi pada hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai dan meniup sangkakala. Dan pokoknya mereka bawa tabut perjanjian, mereka bersuka cita di hadapan Tuhan dan mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Apa yang terjadi? Tanpa perbuatan tangan manusia, saudara, tembok Yeriko yang tebal, yang tidak mungkin ditembus oleh orang Israel ambruk. Dan kota itu dikalahkan, dibakar habis untuk Tuhan. Ini peristiwa yang saudara sedang ngerti sekali ini adalah gambaran apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. 7 sangkakala dibunyikan. Sangkakala ini punya 2 fungsi. Kalau saudara lihat di dalam kitab Imamat, semboyan Nafiri judul perikopnya, saudara. 2 fungsi. Yang pertama mengumpulkan orang. Dan ini yang akan terjadi nanti ketika kita diangkat kepada Tuhan. Sangkakala berbunyi dan orang-orang yang mati dalam Tuhan dikumpulkan, kemudian kita yang masih hidup akan diubah dan diangkat untuk bersama-sama dengan Allah. Tapi bunyi sangkakala yang kedua, saudara, ini adalah genderang perang. Dan ketika sangkakala ditiup, berarti tentara sudah siap maju, mereka akan langsung menyerang, sudah tidak ada negosiasi lagi. Sudah tidak ada kemungkinan untuk perdamaian lagi, saudara. Tinggal peperangan. Dan itulah yang terjadi di sini. 7 malaikat yang membawa sangkakala sudah siap untuk meniup sangkakala, tanda peperangan. Dan saudara, gak ada orang yang mau berperang melawan Tuhan. Yang benar aja, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kita gak mungkin menang melawan dia. Tapi itu yang dilakukan manusia. Dan karena itu Tuhan akan menghajar mereka dengan 7 sangkakala. Tapi ini kita akan bahas berikutnya ya saudara. Nah saudaraku, ketika kita membaca di ayat yang pertama mungkin kita merasa anti klimaks ya. Karena sunyi senyap saudara. Sunyi senyap di sorga setengah jam lamanya. Kenapa sunyi senyap? Ketika saya memikirkan ini, saya ingat pengalaman saya waktu saya sekolah dulu saudara. Ketika saya SMP kelas 1, saya ini termasuk anak yang rankingnya lumayan di sekolah ya saudara. Dan hari itu, hari Senin, saya ingat mata pelajaran pertama matematika.
ada PR, saya lupa nggak ngerjain saudara. Aduh, oh iya PR gitu ya. Lalu bersama-sama dengan kelas saya isinya 30-an orang, dengan begitu banyak teman-teman yang lain, kami nyontek. Nyalin PR teman-teman ya. Yang disalin ini anak-anak pinter yang rajin-rajin saudara, nyalin. Begitu gurunya masuk kelas, moodnya jelek banget, kelihatan dari mukanya saudara. Kita semua diem. Lalu guru ini begitu masuk dia bilang begini, siapa yang PR-nya nyontek? Blai, ya saudara ya. Nah, ini bahasanya orang Pekalongan, blai gitu kan. Aduh, angkat tangan. Aduh, semuanya angkat tangan saudara. Ini gurunya killer sekali lah, serem. Kami semua takut gitu. Satu sekolahan takut sama dia. Mungkin kepala sekolahnya juga takut sama dia saudara. Kami angkat tangan. Kemudian dia bilang, yang angkat tangan maju. Maju saudara. Saudara tahu yang, saya nggak ingat yang maju berapa, saya ingat yang duduk berapa saudara. 4. Jadi sisanya nyontoh semua. Lalu guru ini ngelihat saya, aduh ciloko gitu ya saudara ya. Dia panggil, Glory. Ya Pak. Saya udah aduh gawat-gawat. Dia mendelik saudara, matanya ngeri sekali ngelihat saya. Kamu juga nyontek dia bilang. Saya nggak berani jawab saudara. Suasana kelas bagaimana saudara? Sunyi senyap. Gak ada yang ngomong. Diam semua. Gurunya ngeliatin kami satu-satu. Kalian, dia juga gak ngomong apa-apa. Tapi kami ketakutan sekali saudara. Saya udah mikir, aduh saya dikampleng nih bisa-bisa gitu ya. Mukanya marah sekali. Tapi ternyata enggak. Dan diselamatkan sama ketua OSIS. Karena gurunya dipanggil saudara. Aduh untung. Disetrap ya sudahlah. Mendingan disetrap daripada guru yang marah itu ada di tengah-tengah kami. Nah itu yang terjadi di sorga saudara. Ketika meterai ke-7 dibuka. Tuhan sangat marah. Saudara gak pernah mikir Tuhan semarah itu. Semua yang ada di sorga diam. Gak ada yang berani ngomong. Kenapa dia marah? Ya karena umatnya dianiaya. Karena umatnya disakiti. Karena umatnya dibunuh. Karena orang-orang di dunia begitu berani melawan dia saudara. Sampai satu malaikat membawa sebuah pokor ukupan yang berisi banyak kemenyan. Dan itu dipersembahkan di hadapan Tuhan, di mezbah pedupaan bersama dengan doa orang-orang kudus. Nah satu hal yang sangat menarik, asapnya naik ke hadapan Tuhan. Kalau saudara ingat Kain dan Habel mempersembahkan korban. Korbannya Habel diterima oleh Tuhan, asapnya naik ke hadapan Tuhan. Doa-doa orang-orang kudus diterima oleh Tuhan. Dan setelah itu saudara, malaikat itu mengambil bara dari perbaraan itu, dari ukupan, lalu dia lempar ke bumi. Siapa yang akan menghukum dunia saudara? Firman Tuhan katakan iman kita. Inilah yang menghukum dunia, yaitu iman kita. Kita akan dibenarkan oleh Allah dan dunia dihukum karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini saudaraku, terjadilah gempa bumi seperti tadi. Ya, kemudian halilintar, guru yang dahsyat. Dalam Mazmur pasal 49 Daud menulis bahwa guruh itu adalah suara Tuhan saudara. Jadi Tuhan menggelegar gitu ya. Ketika guruh ini terdengar karena orang-orang takut gitu. Begitu ada suara guruh, aduh langitnya marah. Mereka berpikir seperti itu. Nah ini saudara yang terjadi. Dan kemudian nanti akan diteruskan dengan 7 sangkakala. Saudara, Tuhan itu sedang bersabar terhadap dunia ini. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi kalau orang-orang tidak mau bertobat sampai waktu yang Tuhan tentukan, ini yang terjadi. Sangkakala peperangan akan ditiup dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan, saudara. Lalu bagaimana dengan orang-orang kudus? Kita aman bersama dengan Allah. Di dunia ini kita pasti menderita penganiayaan. Tapi dalam hidup kekal nanti kita aman selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam kemuliaan saudara. Karena itu saudaraku sebagai penutup kesimpulan saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dari yang kita lihat meterai-meterai yang dibuka di hadapan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala yang terjadi di dunia dan tidak ada satupun yang di luar kuasa Tuhan. Saudara menderita karena imanmu, Tuhan tahu. Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan itu bagi saudara. Saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan lihat.
dan Tuhan akan membalas pada waktu yang Dia tentukan. Jadi kita gak perlu khawatir saudara, kita gak perlu takut menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan yang kita sembah, kuasanya itu atas segala sesuatu. Tapi yang berikutnya jangan lupa, kalau kita mengikut Kristus, kita harus siap menderita bagi Dia. Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu, perhatikan kata ini, dikaruniakan, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Kepada kamu, kepada saudara dan saya, dikaruniakan anugerah. Kalau karena nama Tuhan Yesus, kita dipersulit oleh orang-orang dunia, saudara. Kita bangga. Ya, ini memang karena aku murid Yesus. Dan aku memang mau ikut Yesus. Walaupun aku dianiaya, walaupun aku dikucilkan, walaupun aku ditolak, walaupun aku difitnah dan segala macam. Aku bangga. Karena ini berarti Tuhan akan membenarkan aku. Harus siap menderita, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Jika mereka menganiaya aku, mereka pasti menganiaya kamu. Gurunya disalib, saudara. Muridnya diapain kira-kira? Menurut cerita bapak-bapak gereja, Petrus ketika akan disalib, dia gak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia bilang gak layak. Tolong saya disalib kepalanya di bawah. Aduh saya gak tahu pusingnya kayak apa saudara. Disalib dengan kepala di bawah. Dia bilang karena saya ini murid dan dia gurunya. Ini lebih pantas untuk saya. Ini orang yang ngerti saudara. Bahwa pengikut Kristus harus siap untuk mengalami apa yang Yesus alami. Tuhan Yesus berkata barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya lalu memikul salibnya. Dan mengikut aku. Mengikut Tuhan kemana? Ke salib saudara. Kita harus siap, tapi bukan berarti aduh sial dong berarti kalau ikut Yesus. Enggak. Karena saudaraku doa kita orang-orang kudus tidak akan sia-sia. Semua yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Apalagi kalau yang kita minta itu untuk kemuliaannya. Paulus berkata, jangan jemu-jemu dalam doamu bagi semua orang kudus. Saudara sudah melihat di mana-mana di dunia terjadi penganiayaan. Mari mulai hari ini saudara, kita berdoa jangan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat di dunia. Yang karena iman mereka harus menderita. Dan saya berani bilang, kita ini tunggu giliran saudara. Kita gak tahu kapan dan kita berharap Tuhan menghindarkan kita. Tapi apapun bentuknya, baik itu penganiayaan fisik maupun emosional maupun psikologis dan sosial dan sebagainya macamnya. Semua orang yang beribadah kepada Yesus harus menderita aniaya. Itu kata Paulus kepada Timotius. Jangan takut. Naikkan doamu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mendengar semuanya. Bahkan Dia akan membalaskan saudara ketidakadilan yang kita alami. Ini adalah gagasan dalam kitab Wahyu. Semua yang menentang Tuhan akhirnya akan dibinasakan. Yang terakhir saudara, jika saudara masih ada di pihak yang berseberangan dengan Tuhan. Kalau saudara belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya katakan saudara, dengan firman Tuhan, bertobatlah, berikan hidupmu buat Tuhan. Kita ini hidup cuma satu kali, mau buat apa? Kalau bukan buat Tuhan. Saudara hidup mau buat apa? Apa yang saudara cari? Kesuksesankah? Ketika semua hukuman itu terjadi, hilang saudara. Keluargakah yang kau pentingkan? Pekerjaanmu, masa depanmu, kita gak tahu kapan semua itu hilang. Tapi mari kita pilih yang benar, mari kita pilih yang kekal saudara. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Sekalipun di dunia ini kita menderita, tapi ada upah yang kekal dan mulia yang menanti kita bersama dengan Tuhan. Yang tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itu saudara mari jadikan ini satu pelajaran bagi kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dan Tuhan sangat marah atas dunia ini. Jangan sampai saudara ternyata bagian dari dunia dan bukan bagian dari umat Tuhan. Mari pastikan bahwa engkau adalah anggota orang-orang kudus umat-umat Tuhan yang diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan diri untuk datang kepada Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Biarlah lagu ini jadi doa kita ya saudara. Di dalam hidup ini pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Semuanya buat Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, ya Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Saya mohon Pak Wasman menutup. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Katakan kembali, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita membawa diri kita masing-masing sejenak dengan Tuhan. Sementara kita merenung firman yang sudah kita dengar pada sore hari ini, kita melihat bahwa Allah sangat-sangat mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita. Mari kita membawa diri kita untuk lebih lagi melekat dengan Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dunia ini pasti akan dihukum. Tapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mempertahankan kekudusannya di hadapan Tuhan, akan menerima sebuah kemenangan dan hidup terus dalam kemenangan bersama Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Bapa. Kuatkan kami Tuhan. Biarkan roh kami terus menyala bagi Engkau. Berikan kesetiaan kepada kami Tuhan. Oh haleluya.
Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan di dalamnya. Sebab itu Tuhan, biarlah apapun yang terjadi kami siap menghadapinya ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kami. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Sehingga doa-doa kami di hadapan Engkau itu merupakan bau harum yang menyenangkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau terus urapi setiap kami Tuhan. Berikan pengurapan kepada kami. Supaya kami tetap setia dengan Engkau Tuhan. Tetap sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Apakah penganiayaan terjadi? Apakah sakit penyakit terjadi, bencana apapun terjadi, kami tetap setia dengan Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, nanti kami akan memerintah bersama dengan Tuhan. Maka dunia ini akan dihukum. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan menerima berkat, menerima perlindungan, kekuatan, sukacita selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada sore ini. Berikan kami Tuhan supaya kami lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Lebih setia dengan Engkau. Bukan hanya sampai hari ini. Bukan sampai besok. Tapi sampai Tuhan memanggil kami. Kami tetap setia dengan Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat. Yang mengatur segala sesuatu. Sehingga kalau kami melihat Tuhan, mendengar firman-Mu. Apapun yang terjadi, ada saatnya pembelaan Tuhan akan terjadi. Ada saatnya kesabaran Tuhan terhenti. Dan terus membalas kepada orang yang berbuat jahat. Dan kami akan diberikan mahkota kemenangan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat Tuhan yang terus berjuang dalam iman kami. Karena kami tahu iman kami yang akan berperang. Yang akan melawan Tuhan segala penguasa. Sehingga kami tetap mendapatkan kemenangan di dalamnya. Engkau berkati hamba-Mu Glory yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami percaya hanya sementara waktu. Ada saatnya Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Akan menolong hidup kami. Dan kami akan hidup dalam sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga semanapun kami berada, kami tetap kuat bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita sama-sama untuk info dan acara sepekan. Kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya sudah berjalan seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Untuk informasi tambahan selanjutnya yaitu untuk pendaftaran PAUD Pelita Kasih sudah dibuka. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan anaknya atau cucunya di PAUD Pelita Kasih bisa mendaftarkannya melalui Ibu Dewati atau Ibu Yuli. Dengan nomor yang mungkin nanti tertera di warta jemaat yang online yang akan dibagikan di grup WA jemaat. Selanjutnya untuk penerima beasiswa gereja, ini sudah memasuki tahun ajaran baru untuk nanti bisa mendaftarkan ulang pada sekretariat gereja dan membawa fotokopi raport semester lalu. Selanjutnya untuk jemaat Tuhan, anggota gereja di tempat ini yang akan melangsungkan pernikahan bisa untuk mendaftarkan dirinya minimal 6 bulan sebelum hari H pernikahan. Mungkin itu saja untuk informasi tambahan dari saya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, shalom. Nah, jadi dari jauh hanya begini aja ya. Jadi
Saya minta kepada seluruh kita, jemaat Tuhan, tetap menjaga diri kita dengan baik. Ya, kita pakai protokol kesehatan dan kemanapun kita pergi, pakailah masker. Karena itu yang pertama akan melindungi kita pribadi, kedua keluarga kita, ketiga kalau di gereja Tuhan kita berjemaat selalu menjaga dengan baik, ya, supaya kita tetap bisa beribadah. Nah, dengan demikian ya kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya untuk menyertai kita, memimpin kita, bahkan melindungi kita daripada bahaya apapun. Karena Tuhan sanggup melakukan hal itu. Biarlah semuanya ini kita lakukan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Dan setelah itu saya minta kita pulang dengan teratur. Jangan kontak tubuh, ya. Jadi teratur pulang baik dari samping maupun dari belakang dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Dari permulaan ibadah kami sampai pada akhirnya, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau membuka rahasia-Mu Tuhan untuk kami semua lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan kami mengerti bagaimana Engkau akan melakukan segala sesuatu pada saatnya nanti. Maka kami harus sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau dan tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Maka kami akan menerima kesenangan kekal bersama Tuhan di dalam surga. Untuk itu Tuhan, berikan kepada kami iman yang teguh Tuhan dalam kehidupan kami di dunia. Banyak hal-hal kami Tuhan dihimpit Tuhan, kami dilakukan oleh dunia ini sesuatu yang tidak enak kami rasakan. Tetapi kami tetap setia kepada Tuhan karena mata Tuhan melihat semuanya itu dan Engkau akan membalas mereka pada waktunya. Untuk itu kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang hidup, yang sangat memperhatikan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan hamba berdoa pada saat ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Usaha mereka semuanya Tuhan Engkau berkati. Engkau mengerti akan semuanya. Dan kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan setiap langkah kehidupan kami. Setiap perjalanan hidup kami. Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan menolong kami di dalam segala hal. Jauhkan kami daripada segala paparan-paparan COVID-19. Karena kami tahu Tuhan Engkau sanggup melakukan semuanya itu. Dan kami hidup dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan perjalanan kehidupan kami ke depan sepenuhnya kepadamu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir ke rumah-Mu Tuhan. Baik mereka yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah lanjut usia Tuhan. Engkau terus Tuhan menaungi kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap bersandar penuh kepadamu. Berharap penuh kepadamu. Mengandalkan Engkau di dalam segala perkara Tuhan. Dan saatnya apabila Engkau memanggil pulang dan mereka akan pulang ke rumah-Mu dengan kebahagiaan yang Engkau telah siapkan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
untuk seluruh saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia. Mereka yang di dalam aniaya Tuhan. Kami doakan Tuhan, biarlah mereka diberikan kekuatan yang khusus untuk mereka sanggup mengatasi segalanya. Dan Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia. Dan itu Engkau kerjakan dengan baik. Karena Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Pekalongan dan kota-kota sekitarnya. Oh Tuhan, Engkaulah yang ada di tengah-tengah kami. Terus Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Menjauhkan daripada segala penyakit daripada setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan seluruh penduduk kota ini berikan kesadaran untuk menjaga diri dengan baik. Dan Tuhan yang memberikan semuanya itu jauh daripada penduduk kota kami. Begitu juga Indonesia Tuhan, dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai jajarannya yang terendah. Berikan mereka sungguh-sungguh melakukan tugas, dan di dalam semua hal biarlah Tuhan sendiri memberi hikmat kepada mereka, hati yang takut kepada mereka, kepada Tuhan, agar mereka melakukan dengan baik tugas mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri melindungi kami dimanapun kami berada hari-hari kami ke depan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tangan terangkat, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum Engkau kembali ke rumahmu masing-masing, terimalah oleh-Mu kasih karunia yang melimpah-limpah, yang dicurahkan dari Bapa di dalam surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan berkat-Nya, berkat-berkat rohani, jasmani dan ilahi memenuhi kehidupan-Mu. Dan di dalam penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tutup persekutuan daripada ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, katakan bersama. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku kepada yang beruntung hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwamu. Dia memimpinku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
untukku.